Halo teman-teman semua, perkenalkan kami adalah siswa-siswi SMP Regina Pacis Surakarta. Kami dari kelompok Nirvana kelas 9G yang beranggotakan Arsenio Hansel sebagai koordinator, Anabel Leda, Sirilus Ezra, dan Daniel Arya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dari kemitraan untuk pembangunan, syarat agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud, bentuk kegiatan dalam mewujudkan kemitraan, kendala dalam bermitra, dan solusi untuk mengatasinya. Jadi simak sampai selesai ya. Enjoy! Pengertian kemitraan adalah suatu kerjasama saling menguntungkan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Pembangunan adalah proses perubahan yang dirancangkan untuk memperbaiki berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud yaitu A. Tujuan bersama, B. Kesejahteraan, C. Saling menghargai, D. Saling memberi kontribusi, E. Ada efek sinergi, dan F. Saling menguntungkan. Berikut ini beberapa bentuk kerjasama di bidang pendidikan tingkat nasional dan internasional. 1. Kemitraan pendidikan vokasi untuk SMK berupa kerjasama antara dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dengan SMK dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut menandatanganan perjanjian kerjasama Dijendiksi Kemendikbudristek dengan Himpunan Kawasan Industri tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pendidikan vokasi pada bulan Juli 2020. Tujuannya untuk mewujudkan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas. Kerjasama antara SMK dan DUDI diharapkan terus ditingkatkan, tidak sekedar terkait pelaksanaan PKL. 2. Kerjasama di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menimba ilmu sehingga akan membawa perubahan positif bagi negara. 3. Penawaran beasiswa tingkat ASEAN. 4. Melakukan ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. 5. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Ada 6 faktor penyebab terjadinya putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak. Kendala yang dihadapi oleh ASEAN dalam menjalin kemitraan di bidang pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah. Selain itu, ada beberapa negara ASEAN kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kemajuan iptek yang lambat, sehingga hal ini dapat menjadi kendala atau hambatan dalam memajukan sistem pendidikan di Asia Tenggara. Contoh yang diberikan negara Indonesia agar angka putus sekolah yang dialami oleh beberapa negara di ASEAN adalah meluncurkan program Ayo Kursus untuk meningkatkan kompetensi 24.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah di bawah usia 25 tahun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyatakan lewat program itu, pemerintah berupaya memberikan kesempatan anak putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan. Program Ayo Kursus menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Kemendikbudristek melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan. Dijendiksi membantu masyarakat agar tetap meningkatkan kualitas dirinya meski dalam situasi pandemi yang kurang menguntungkan. Contoh lainnya adalah seperti yang diterapkan oleh SMP Regina Pacis Surakarta dengan memiliki program belajar yang berbeda dari sekolah lain, yaitu Integrated Learning. Melalui Integrated Learning, anak-anak dapat belajar dan mempersiapkan dirinya untuk bersosialisasi, mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri, bekerjasama dengan orang lain, dan meningkatkan kreativitas. Agar menjadi generasi muda yang berperan aktif dan unggul, perlu beberapa hal yang dilakukan, dimulai dari hal kecil. Contohnya adalah mematuhi peraturan, baik di lingkungan rumah,
lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu kita bisa mengubah kebiasaan buruk walaupun kecil. Contohnya adalah saat berbelanja, kita menggunakan tas belanja yang kita bawa sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Lalu kita bisa memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan yang positif. Contohnya adalah kita belajar dengan tekun, menggunakan teknologi untuk mengembangkan bakat dan talenta. Lalu kita bisa mencintai kebudayaan dengan cara menjaga cagar budaya. Contohnya adalah mencintai produk dalam negeri. Jadi, dengan adanya kerjasama akan membuat suatu negara lebih berkembang terutama di bidang pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung pendidikan di tingkat nasional maupun internasional, sehingga nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Keterlibatan aktif anak muda akan menjadi penentu dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan demi menciptakan tatanan dunia yang lebih baik pada 2030 nanti. Kaum muda ini sangat berperan untuk menghadapi ancaman dan tantangan terburuk bagi pembangunan berkelanjutan termasuk dampak perubahan iklim, kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, konflik, dan migrasi. Oleh karena itu, ayo sebagai generasi muda sebisa mungkin mengajak teman-teman kita untuk berperan aktif dalam kemitraan untuk pembangunan di Indonesia ini. Nah teman-teman, sekian dulu ya dari video kami ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman serta keluarga kalian ya. Karena like dan subscribe dari kalian sangatlah berarti bagi kami. Terima kasih.